Baik, terima kasih Pak Darmansyah, moderator yang sangat dahsyat sekali dan selalu dahsyat setiap malam pertemuan di seminar training di setiap malam selalu ganteng, gagah dan selalu ceria nih. Pak Darmansyah semoga sehat selalu nih ya. Baik Amin, amin. teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik hatinya, izinkan saya untuk menyampaikan salam yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Teman-teman, dimanapun Anda berada yang hari ini mungkin lagi ngantuk-ngantuknya, saya doakan perjuangan ngantuknya itu membuahkan hasil cepat-cepat mendapatkan luxury ya, amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah saya terlihat 157 peserta nih. Masya Allah, ini 157 peserta ini calon-calon luxury insya Allah yang akan meraih rumah 1 miliar ya insya Allah. Nah, sebelumnya teman-teman izinkan saya mohon maaf terlebih dahulu. Saya baru datang ya dari kampus, lalu kemudian ada kegiatan yang padat siang sampai maghrib. Pas saya sampai lihat WA ternyata ada chat, saya harus ngisi. Jadi saya belum betul-betul menyiapkan bahkan qadarullah ini internet juga tiba-tiba mati, ternyata lagi perbaikan di perumahan ya. Jadi saya tidak memakai laptop, biasanya pakai laptop. Ini hari ini malam ini saya pakai handphone saja nih teman-teman. Jadi agak kesulitan nanti saya ngasih share materi ya. Tapi izinkan saya juga melakukan eksplorasi apa yang saya pahami terkait dengan legalitas formil, terkait dengan konsepsi syariah di base corporation ini, di mana letak syariahnya biar teman-teman makin paham, makin mengerti tentang bisnis syariah ini. Kadang-kadang memang begini teman-teman, ketika ada orang yang bertanya, memang syariahnya di mana? Jawaban yang sederhananya karena sudah mengantongi izin syariah dari DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI. Udah aja selesai begitu. Tapi kan di situ ada turunan-turunannya, ada alasan-alasan teoritiknya, ada alasan-alasan detail, ada alasan-alasan yang jelas ya. Untuk kita kupas bersama, insya Allah akan bermanfaat sekali teman-teman ketika berbisnis di Base Corporation sebagai sebuah bisnis syariah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman sahabat-sahabatku yang baik hatinya, eh, berbicara syariah itu sangat luas sekali ya, sangat sangat luas sekali. Jadi tidak akan bisa sampai dalam waktu, bukan sampai dalam waktu, paham dalam waktu yang sangat cepat ya. Itu bisa 3 SKS, bahkan lebih daripada 3 SKS ya kalau di kampus itu. Tapi tentunya saja kita akan sedikit demi sedikit memahami konsepsi syariah, khususnya di base corporation. Tapi intinya teman-teman, kita sebagai bisnis nih, memahami konsep syariah itu satu, memperkuat, memperkokoh hati bahwa kita sudah berada di kendaraan yang tepat. Yang keduanya, teman-teman makin paham ketika berkomunikasi dengan calon mitra, sehingga ketika menjelaskan, apalagi ada bertemu dengan seorang ustadz, misalnya seorang kiai, gimana ya konsepsi syariahnya, maksudnya syariahnya bagaimana? Ya sudah mengantongi izin MUI. Ya bisa saja MUI itu kan dikatakanlah zaman sekarang itu kan bisa dibayar, saya begitu ya. Nah, bisa saja kan calon mitra begitu atau menguji kepada kita. Nah, kita bisa menjelaskan tentang urutan alasan kenapa bisnis ini adalah konsepsinya syariah. Ada poin-poin atau ada komponen-komponen sehingga alasan syariahnya itu bisa terlihat gitu, bisa dirasakan. Nah, itu tentunya berdasarkan dalil-dalil dari Quran, dari hadis, dari qaul para ulama gitu ya, sehingga kita makin paham insya Allah. Jadi berbicara syariah itu sekali lagi sangat luas sekali. Kenapa? Ada sebuah kaidah ya yang mengatakan wal muslimuna ala surutihim. Jadi yang namanya kaum muslimin, orang yang beriman, orang muslim itu selalu terikat teman-teman.
selalu terikat dengan yang namanya syarat. Jadi itu sebabnya umat muslim itu ketika dalam berbagai aktivitas itu selalu ada doa gitu. Supaya hidup ini menjadi berkah. Bahkan sampai ke WC pun ada doanya ya. Ke tempat yang kotor ada doanya. Mau makan, mau tidur, apalagi mau ke tempat yang baik seperti ke masjid itu kita tuh diikat dengan syarat-syarat itu ya. Nah, illa syartan haraman halalan au ahalla apa au ahalla harapan. Jadi syarat-syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram gitu itu kan sebuah kaidah yang dimana kita ini berbicara haram ada alasannya, berbicara halal ada alasannya, berbicara tentang apalagi berbicara bisnis ya, yang itu bisnis itu akan menghasilkan atau akan melahirkan sesuatu kebermanfaatan buat kita, maka betul-betul diatur sekali dalam Islam itu. Maka kita harus benar-benar memahami, betul-betul kita sadar bahwa semuanya itu dalam Islam ada aturannya. Nah, karena ini konteksnya bisnis, kita akan coba sedikit demi sedikit kita bahas ya. Oke, teman-teman yang pertama ya, yang harus kita pahami itu adalah bisnis kita tuh sebetulnya bisnis apa sih? Kalau ada yang tanya, base corporation itu bisnis apa sih? Ya, kita bisa mengatakan di base corporation itu bisnis eh, kalau umumnya PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Kalau dulu ada yang namanya MLM. MLM itu memang lahir di Eropa ya, di Amerika. Itu ada sejarahnya khusus di situ ya terkait dengan historisitas lahirnya MLM dan ternyata memang ketika diterapkan di Indonesia dan dilihat dalam perspektif Islam itu ada banyak gorornya. Goror itu ketidakjelasan ya gitu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, "Wala tastarus samak fa innahu gharar." Jangan kita membeli ikan di mana ikan itu masih ada dalam air, teman-teman. Nah, kenapa tidak boleh bertransaksi di mana ikan itu masih ada dalam air? Karena si ikannya belum kita kuasai, belum kita pegang, belum kita yakini bahwa ikan ini apa namanya harganya sekian lihat dari kualitasnya. Atau dalam Islam itu ada sistem ijon, jual beli di mana si buah-buahan masih ada dalam pohonnya masih hijau, tidak sedang belum matang tapi masih mentah. Itu tidak boleh transaksi jual beli terjadi di situ. Kenapa? Dikhawatirkan ada yang namanya tipu menipu atau ketidakjelasan ya, disebut dengan goror itu. Nah, di base corporation itu betul-betul diatur sedemikian rupa oleh MUI berdasarkan dalil-dalil itu. Kenapa? Di base corporation itu harus memiliki produk dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, kenapa harus beli produk sebagai reseller? Ya karena salah satu dari syariahnya di situ. Karena kita ini mau jualan nih, mau jualan. Tidak mungkin menjual produk tanpa kita menguasai produknya, memahami produknya, gitu. Maka itu tuh menjadi sebuah alasan di mana jual beli itu kita harus menguasai produknya itu sendiri, paham terhadap produk knowledge apa ya produk yang akan kita jual gitu. Jadi itu baru salah satu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bahwa bisnis di base corporation itu adalah eh, menjual produk gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk menjual produk itu tentunya saja ada dalilnya. Gitu. Apa sih sebetulnya jual beli itu kan? Nah, itu ada masuk ke dalam ranah fikih nantinya. Eh, jual beli itu artinya saya sebenarnya nggak bisa nge-share ini ya apa namanya eh, PowerPoint, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi kalau saya nge-share pun bisa kalau di handphone, tapi terlalu lama ya. Oke, yang jelas gini lah. Eh, al-bai'u maknahul lughah. Jadi asal daripada jual beli itu adalah maknahul lughah. Secara bahasa mutlakul mubadalah. Jual beli itu adalah
tukar menukar secara mutlak. Nah, tukar menukar secara mutlak itu, mati ya, bentar. Halo, Pak Darmansyah masih jelas suara saya? Jelas, jelas. Oh, jelas, jelas ya. Ini sempat mati. Nah. Oke, Kameranya jadi yang mati. mutlakul mubadalah. Jadi jual beli itu mutlakul mubadalah, tukar menukar secara mutlak gitu. Apa yang ditukar apapun. Misalnya ada barang nih, kemudian mau jual beli, ini belum ada transaksi uang, tidak ada, belum ada alat penukar ya, tapi hanya barang saja, maka disebut dengan barter kalau zaman dulu itu. Sah kalau kita menukar antara benda tertentu dengan benda yang lain, asal ada kesepakatan atau ada antarodin, ridho sering ridho. Nah berikutnya kemudian zaman berkembang sehingga ada alat tukar namanya uang, gitu ya. Nah itu disebut dengan mutlakul mubadalah, ya. Jual beli secara mutlak. Apapun yang penting di situ ada antarodin, ada ridho sama ridho. Nah, itu kita harus paham, mengerti tentang bahwa di sini adalah bisnis jual beli atau bisnis menjual produk. Jadi base corporation itu murni ada produk yang dijual. Nah, karena ada produk yang dijual, sudah terpenuhi itu syarat daripada konsepsi dalam syariahnya. Nah, itu ya pointer yang pertama tuh. Yang kedua ya tadi ya. Dan yang ketiga teman-teman, si produknya di base corporation itu produknya produk yang halal, tidak boleh yang haram atau produknya yang bermanfaat gitu. Eh, Misalnya teman-teman, jum mati ya. Al-bai'u ya, bentar. La al-aslu fil muamalatil ibahah. Nah, asal dari jual beli itu adalah boleh. Al-aslu fil muamalatil ibahah. Asal jual beli itu adalah boleh. Kecuali illa ayyadulla dalilu ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang membuat jual beli itu menjadi haram. Apa yang menjadikan jual beli itu menjadi haram? Ternyata dari misalnya dilihat dari apa yang dijualnya. Nah, misalnya kalau dalam Islam tidak boleh yang namanya jual beli benda yang diharamkan, seperti misalnya kalau dalam Islam ya jelas dalam Al-Quran itu babi, anjing ya gitu, darah, itu tidak boleh dijual belikan. Jenisnya tidak boleh. Kemudian minuman keras itu tidak boleh mutlak itu karena memang secara eksplisit ada dalam Al-Quran. Nah, lalu kemudian pada kebermanfaatannya, misalnya jual beli di mana produk itu tidak bermanfaat, bahkan si produk itu adalah merugikan kita, maka itu menjadi sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Kembali kemudian di base corporation nih teman-teman, di base corporation itu produk-produknya semuanya bermanfaat. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz siapa tadi saya lupa lagi namanya, sosok Ustadz yang luar biasa, Pak Haji namanya Putut. siapa, Pak Haji Putut ya, Pak Haji Putut itu beliau luar biasa mempraktekkan atau menggunakan produknya dulu untuk bisa merasakan ini bermanfaat gak, kayak Habs Pro, kemudian kayak kolagen dan lain sebagainya. Nah itu tuh produknya produk yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu teman-teman harus betul-betul percaya diri bisnis di base corporation karena produknya produk yang sangat bermanfaat teman-teman. Jadi tidak produk yang hanya produk biasa saja yang penting laku, tidak. Ternyata memang untuk menghasilkan produk di base corporation itu termasuk eco racing ya. Eco racing itu betul-betul diteliti unsur-unsur komponen-komponen di dalamnya, foilnya dan lain sebagainya, itu sampai melahirkan sebuah produk hingga bermanfaat bagi pengendara motor dan mobil, bisa menyebabkan irit dan mesin menjadi bersih. Itu tidak mungkin kalau tidak berdasarkan hasil daripada riset, hasil daripada penelitian, termasuk produk-produk yang lainnya.
Nah, atas dasar semua ini hasil daripada riset ya atau hasil daripada penelitian, hasil daripada uji coba sehingga melahirkan sebuah produk yang luar biasa. Ini menjadi salah satu sebenarnya syarat terpenuhinya unsur-unsur syariah, teman-teman. Ya, karena produk di dalamnya itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk umat. Ya, unsur itu. Jadi, insya Allah itulah salah satu yang memang di Best Corporation itu kenapa eh, apa visinya itu go berkah no riba dan konsepnya adalah syariah. Berani memunculkan konsep syariah gitu. Atau berani memunculkan kata syariah. Tidak mungkin kan kalau tidak diperhitungkan matang-matang dan tidak melalui hasil daripada diskusi yang panjang. Jadi insya Allah di Best Corporation itu adalah sangat syariah. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, untuk mengetahui secara umum syarat daripada terpenuhinya syariah, kita kaji dari unsur atau ya unsur apa yang disebut dengan keempat hal penting ini nih. Nah, hal penting ini teman-teman harus harus apa namanya terbiasa mendengar istilah ini ya. Apa yang disebut dengan mudorobah, murobahah, musyarrokah, musawwamah. Nah, kalau mudorobah itu apa? Profit sharing bahasa kerennya itu ya. Bahasa kerennya profit sharing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjual produk di mana dulu itu menjualkan produk-produk apa Siti Khadijah ya radhiyallahu anha. Itu ada kesepakatan profit sharing di mana Rasulullah menjual produk apa namanya Siti Khadijah radhiyallahu an. Lalu kemudian ada perjanjian untuk pemilik produk sekian persen, untuk Rasulullah sekian persen bagi hasil. Nah itu mudorobah. Nah cukup nggak di konsepsi syariah, di bisnis syariah itu belum cukup teman-teman. Biar makin mantap, praktekkan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yaitu dengan cara berikutnya itu murabahah. Apa itu murabahah? Yaitu dengan kejujuran, keikhlasan, eh, ada nilai untuk ta'awun, menolong, memberikan solusi yang terbaik buat mitra atau pembeli kita gitu ya. Dengan cara kita melakukan jujur tidak boleh berbohong. Jadi di bisnis ini mengedepankan aspek kejujuran dan di Best Corporation itu sangat transparansi. Bahkan sampai penghasilan pun bisa dilihat di penghasilan Pak Darmansyah dalam sebulan, dalam seminggu, sehari itu bisa dilihat dan bisa bisa apa diagramnya bisa diperlihat saking saking transparansinya bisnis di Best Corporation itu ya. Nah, tetapi boleh nggak apa namanya tidak memunculkan eh, apa namanya modal dalam berbisnis? Bisa juga itu masuk ke namanya musawamah. Kayak misalnya jual beli teman-teman ke warung nih, ke warung belanja belanja apapun lah di warung. Apakah si penjual warung, si tuang warung itu menyampaikan modalnya sekian, keuntungannya sekian? Tidak kan? Sah nggak jual beli sah? Boleh, boleh gitu. Itu maksudnya musyawarah. Seperti belanja mie ayam di pasar atau dimanapun, enggak langsung. Hanya mungkin di situ ada aturan fikih yang memang eh, kadang orang mematuhi sadar atau tidak sadar gitu. Seperti misalnya jual beli atau kita membeli mie ayam nih. Kalau fikih Syafi'iyah itu semestinya yang harus kita lakukan itu jangan makan dulu teman-teman. Harus membayar dulu baru dimakan. Dan itu dipraktekkan di McD ya, di McD. Bagaimana di Best Corporation? Diterapkan tidak? Ternyata di Best Corporation diterapkan. Gimana? Si produknya dibeli dulu, uangnya dibayar dulu ya. Lalu kemudian dinikmati barangnya. Kenapa? Karena sudah dibayar. Syariah tidak. Wah itu justru yang mantap. Jadi menerapkan apa fikih Syafi'iyah di Best Corporation. Nah itu kan jadi makin yakin ya. Ini terangkan teman-teman biar makin apa namanya kalau ada yang bertanya. Tapi ini kan semakin yakin ketika
teman-teman belajar di Base Corporation untuk mengetahui produk-produknya ya, product knowledge, lalu kemudian unsur syariahnya. Kenapa MUI bisa melegalkan dan mengeluarkan sertifikat halal? Karena unsur-unsur itu semuanya terpenuhi. Ya mudorobahnya, murobahahnya, kemudian musyarakahnya. Apa musyarakah? Biasanya musyarakah itu ketika menjalinkan sebuah bisnis atau membuat sebuah bisnis, maka satu orang, dua atau lebih melakukan kesepakatan. Kesepakatan tentu ya di Base Corporation ada kesepakatan antara para investor. Kalau nggak salah kalau investor di Base Corporation itu investor tunggal ya, Pak Haji Febrian owner. Tapi kan ada di situ ada para pengurusnya, ada para direktur-direktur marketingnya, kemudian ada karyawannya, kemudian melakukan sebuah kesepakatan atau kemudian berdiskusi untuk bagaimana menjadikan bisnis ini makin baik. Nah, termasuk hari ini, malam ini kita berkumpul bersama, lalu mendiskusikan sebuah konsep bisnis supaya teman-teman berkembang bisnisnya, supaya teman-teman makin baik bisnisnya, supaya teman-teman makin paham bisnisnya. Ini adalah konsepsi musyarakah, teman-teman. Nah, jadi ada tuh kan musyarakahnya, mudorobahnya, murobahanya, musyarakahnya, musawamahnya ada. Keempat unsur ini terpenuhi. Insya Allah betul-betul Base Corporation itu sudah mengantongi izin dari MUI, dari DSN, ya, dari DSN MUI, dan juga unsur-unsur yang keempat itu sudah terpenuhi. Nah, kemudian semuanya jelas, produknya jelas, perusahaannya jelas, kemudian semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak masuk ke dalam wala tastarus sama fil ma'i fa innahu gharar. Tidak seperti ikan yang masih di dalam air, tapi Base Corporation itu teman-teman bisa mengunjungi kantornya. Kantornya ada, ya, produknya ada, mentornya ada, bosnya ada, semuanya lengkap. Diskusinya ada, ya. Kalau bertemu dengan mentor tinggal telepon saja, semuanya sangat jelas, sangat detail, ya. Jadi ini sudah memenuhi unsur-unsur syariahnya, teman-teman. Ya. Dan banyak sebetulnya ya, nanti kita kembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan hal ini. Cuma yang jelas dari keempat unsur saya sudah memenuhi itu ya, mudorobahnya, murobahanya, musyarakah, musawamah. Dan hal yang paling terpenting tidak boleh dalam sebuah bisnis itu mengarahkan siapapun untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, misalnya kalau izin syariah itu salah satu komponennya teman-teman dalam sebuah perkumpulan tidak boleh membicarakan hal yang membuat dari antar mitranya misalnya terjerumus ke lembah kemaksiatan misalnya gitu. Bahkan ada minuman-minuman kita saling ya itu tidak boleh. Yang jelas apalagi di bisnis Base Corporation itu adalah nilainya dakwah. Niatnya dakwah. Sudah jelas go berkah, hidup berkah, no riba, jauh daripada riba, go to baitullah sebagai ibadah yang paling puncak ya, paling tinggi di mana orang yang mampu tidak hanya mampu secara keimanan, tapi mampu secara harta juga fisik. Jadi insya Allah sudah sangat lengkap sekali bisnis di Base Corporation itu sudah terpenuhi unsur-unsur syariahnya, teman-teman. Ya, oke. Itu yang pertama dari grand komponen-komponen yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman biar tambahan ya, tambahan dari apa yang Ustadz Putu tadi sampaikan ya. Untuk berhasil di Base Corporation itu kembali kepada biar terpenuhi unsur syariahnya itu ya harus terintegrasikan kepada nilai-nilai ketuhanan, keilahian, nilai-nilai keilahian sama Allah. Kenapa? Karena salah satu sesuatu disebut baik gitu. Sesuatu disebut syariah apabila semuanya terintegrasi kepada nilai-nilai keilahian, ketuhanan. Itu catatan terpenting ya. Nah, kenapa di dalam Islam itu bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan yang pertama itu kalimat yang sangat indah tetapi kadang-kadang ketika dipahami itu jarang orang memahaminya untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini sudah hafal.
Dari kecil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah hafal, sudah hatam, bahkan sudah refleks mungkin ketika kita melakukan segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan bisnis di Best Corporation, itu hati sudah terintegrasi nggak kepada nilai-nilai keilahian? Sudah terintegrasi nggak ke nilai ketuhanan? Kenapa kok harus begitu? Kita sedikit bahas teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat dari unsur bahasanya dulu misalnya teman-teman. Ketika kita mengatakan bismi, itu biasanya bertemu dengan huruf ba dulu nih teman-teman. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dalam tafsir-tafsir yang lain, termasuk tafsir Al-Kasyaf dan tafsir yang lain, termasuk tafsir-tafsir dalam tasawuf ya. Tapi saya tidak akan membahas panjang lebar terkait hal itu. Ini yang sederhana saja teman-teman. Bismi. Bismi itu kan bertemu dengan huruf ba teman-teman ya. Nah ketika bertemu dengan huruf ba, yang jadi pertanyaan, kalau kita biasa melihat unsur konsepsi bahasanya, kenapa kok menggunakan ba? Sementara huruf jar itu atau harf itu disebut huruf jar ya. Huruf jar itu huruf yang biasanya huruf berikutnya harus posisi JR, harus posisi di bawah. Di dalam kajian bahasa di Jurumiyah misalnya ya, itu huruf ba itu huruf yang biasa menjairkan itu ada 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, tapi uniknya kenapa ini pakai ba? Ini panjang ya kalau dibahas ya. Bismi gitu ya. Tetapi yang jelas, kata ba ini, bismi ini ketika huruf jar dari awal, itu akhirnya setelahnya hurufnya harus jar, harus di bawah ya. Nah, setelah bi, kemudian ada ismi, bismi. Dan pasti bismi tidak mungkin bisma atau bismu ya. Kok seperti itu teman-teman? Karena ketika bismi harus di bawah, seakan-akan diawali ketika kita melakukan aktivitas atau ketika mengucapkan kata bismi itu, maka kita sadar bahwa di depan kita, di hati kita, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Di hadapan kita, di sekeliling kita, itu adalah yang namanya lafdzul jalalah. Apa itu lafdzul jalalah? Kalimat yang indah, yang luar biasa, itu kalimat langsung mengatakan nama Allah. Allah, Bismillah. Jadi ketika kita melakukan sebuah aktivitas, maka hati kita harus harus terintegrasikan kepada keilahian. Bismillah, saya mau bergabung di Best Corporation, niat karena Allah untuk menjalankan bisnis syariah. Salah niat, nah ini repot. Maka niat di Best Corporation karena bisnisnya bisnis syariah, niat karena Allah untuk siar di jalan Allah, untuk berbisnis di jalan Allah, menyelamatkan atau menolong hamba-hamba Allah dari jeratan utang dan riba. Ya. Nah, kenapa visinya itu? Karena memang Bismillah itu adalah untuk bagaimana hati kita kuat dan kokoh untuk Allah. Maka di Best Corporation itu ada yang namanya program SLC, Spiritual Leadership Camp. Karena semuanya betul-betul sudah terkonsepsi secara utuh bahwa bisnis itu tidak hanya kita menjadikan pengusaha, kita beruntung besar, tetapi untung untuk Allah. Bergabung untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Maka wajar sekali di Best Corporation itu adalah bisnisnya bisnis syariah. Karena awalannya Bismillahnya itu adalah hanya semuanya untuk Allah. Ya. Nah jadi teman-teman, Bismillah adalah sebagai sebuah syarat kita melakukan sebuah aktivitas. Maka dianjurkan setiap aktivitas apapun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemanapun Bismillahirrahmanirrahim, termasuk dengan bisnis ini. Jadi pesan terakhir mungkin dari saya ini, bukan terakhir dalam artian ini ya. Jadi pesan bahwa Bismillah teman-teman, kita sudah berada di kendaraan yang tepat ya untuk teman-teman merubah nasib, merubah diri untuk menjadi lebih baik ekonomi maupun juga akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Istri dilibatkan makin sayang sama suami, suami dilibatkan makin sayang sama istri, anak dilibatkan makin hormat terhadap kedua orang tua. Kalau menjalankan semua apa yang dikonsepsikan di perusahaan Best Corporation.
Gabung di base corporation, ikut SLC-nya teman-teman. Gabung di base corporation, taat terhadap mentor teman-teman. Gabung di base corporation, ikuti aturan, ikuti arahan. Maka teman-teman masuk ke dalam konsep yang namanya syariah. Ya. Ketika masuk ke dalam konsep namanya syariah atau masuk dalam ruang syariah ini menjadi aturan bisnis, base corporation, bisnis syariah, maka teman-teman nanti Bismillah, ya Allah akan menolong kita. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Allah itu aulia, penolong kepada hambanya yang senantiasa bergerak, berjuang, yang di dalam hatinya ada dasar untuk Allah Subhanahu wa taala. Integrasi ke aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum ya apa yang dimaksud daripada konsepsi syariah itu sendiri, teman-teman. Oke, itu barangkali ya apa namanya eksplorasi atau penyampaian saya tanpa teks atau tanpa apa namanya tanpa PowerPoint. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya makin paham, makin mengerti. Bagi yang sudah sering mendengarkan saya, semakin mengerti, semakin paham. Bagi yang baru-baru, ini adalah sebagai pembukaan awal ya bahwa yang namanya belajar syariah itu secara bertahap karena biar biar secara bertahap mengertinya lah gitu ya karena memang panjang sekali berbicara tentang syariah, ada banyak istilah-istilah tapi kita akan sampaikan secara bertahap. Teman-teman itu barangkali apa namanya dari saya di malam yang indah ini masih 141 mancok ya terus menatap. Semoga saya doakan teman-teman yang 141 orang ini insya Allah ada dalam keberkahan, ada dalam kemuliaan dan insya Allah pertolongan Allah akan dekat dengan kita. Dari saya cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.